Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah zat yang maha agung yang telah memberikan segala nikmatnya gitu. Meski kita pun menyadari bahwa kita masih sering kali melakukan dosa gitu terhadapnya. Kemudian yang kedua, semoga salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga gitu kita semua termasuk daripada golongan beliau, umat beliau, dan juga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya Isma untuk selaku MC pada kajian Sabila malam hari ini memandu jalannya acara. Ya, mari kita buka acara kita, kajian kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan bacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Bu Huda. Ya, kepada Bu Huda dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan Mbak, saya akan membacakan surah Asy-Syu'ara ayat 75 sampai 83 insyaallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Artinya, dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek moyangmu yang terdahulu? Sesungguhnya mereka itu adalah musuhku. Lain halnya Tuhan pemelihara semesta alam. Allah yang telah menciptakanku, maka Dia pula yang memberikan petunjuk kepadaku. Dia pula yang memberiku makan dan minum. Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Dia akan mematikanku, kemudian menghidupkanku kembali. Dia yang sangat kuinginkan untuk mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan. Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum, ilmu, dan hikmah, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Besar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih Bu Nur Huda telah membacakan lantunan tilawahnya ya. Semoga yang baca, baik yang membaca ataupun yang mendengarkan pahala dari kita. Ya, selanjutnya langsung saja penyampaian materi. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan biodata narasumber kita pada malam hari ini. Ya, baik. Beliau bernama Ibu Murtiningsih, M.Kep.S.Mat. Beliau pendidikan beliau S1 Keperawatan Universitas Indonesia
kemudian S2 keperawatan Universitas Indonesia, kemudian spesialis keperawatan maternitas Universitas Indonesia lulus 2005. Kemudian skill yang beliau gaungi, keperawatan maternitas dan anak, kemudian keperawatan Islami, juga fasilitator perawat peduli ibadah. Nah, beliau juga aktif nih, sahabat semua, di organisasi yang di mana beliau sedang aktif di Ikatan Perawat Maternitas Indonesia atau IPMI DKI Jakarta, dan juga Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia atau MUKISI. Semoga bacanya benar ya, Bu. Ya, kita sapa dulu ya beliau. Assalamualaikum, Ibu Murtiningsih, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik. Senang ya bisa ketemu di sini. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat Ibu ya, dan lindungan Allah. Langsung saja mari kita niatkan ya thalabul ilmi kita pada malam hari ini lillah karena Allah, dan semoga ini menjadi sebab ridhonya Allah datang kepada kita. Amin. Insya Allah waktunya 45 menitan ya Bu Murtiningsih. Nanti dilanjutkan sesi tanya jawab. Ya, langsung saja saya berikan kepada Bu Murtiningsih, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Risma selaku MC. Kalau saya share screen tidak kelihatan sepertinya karena saya belum update. Cuma kalau yang Bu Yanti ini saya tidak bisa melihat, tidak apa-apa, tapi saya buka dari sini, nanti mungkin kalau untuk slide yang berikutnya saya bisa pakai yang dari saya ya. Jadi untuk yang slide sekarang yang pertama bisa kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita untuk bersilaturahim dan berkumpul dalam majelis ilmu, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah dan dinaungi oleh para malaikat untuk memberikan keberkahan ya. Tadi sudah diawali dengan tilawah Al-Quran. Salawat dan salam kita sanjungkan ke atas junjungan Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumiddin. Saya diamanahi untuk sharing barangkali ya, memaknai ujian sakit ya. Slide selanjutnya. Di dalam Quran surat Al-Mulk surat yang ke-67 ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia memuji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun ya. Jadi Allah memberikan nikmat kita ya kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur Allah telah memberikan sampai sekarang kesempatan kita untuk menghirup udara ya, menghirup oksigen ya. Kemudian kematian itu juga merupakan satu ujian, dan itu semua adalah qadarullah ya. Bagaimana dengan sakit ya, sakit orang yang ada diuji, mungkin ada yang sampai lama ya diuji. Tapi bagaimana kita melihat contoh kesabaran, yaitu Nabi Ayub ya. Nabi Ayub pada usia 51 tahun menghidap penyakit ya,
yang mengenai kulit, tidak hanya pada kulit tangan, kulit kaki, kulit badan, bahkan sampai kepala, keluar nanah ya. Nah itu Masya Allah selama 18 tahun ya. Tetapi begitu sabarnya. Nah bagaimana dengan kita ya? Tentunya kita bersyukur setiap kita mungkin pernah mengalami sakit. Nah bagaimana kita memaknai sakit itu ya? Bagaimana memaknai sakit? Apakah kita merasakan bahwa Tuhan kita merasa bahwa jadi tidak adil gitu. Kita sudah melakukan pola hidup yang sehat, tapi kenapa sakit juga? Semua itu adalah qadarullah. Mati pun itu adalah qadarullah. Ada yang tidak sakit pun tiba-tiba meninggal, ya artinya serangan jantung atau kecelakaan, itu semua adalah qadarullah. Dan itu semua kematian dan kehidupan itu adalah ujian untuk kita, ya supaya Allah mengetahui mana amal yang paling baik amalnya. Ya, selanjutnya. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wat tamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan suatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya, jadi Allah akan menguji dengan ketakutan, ya mungkin diri kita ya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kecemasan ya, kemudian kelaparan, kekurangan harta, sakit juga itu merupakan satu kekurangan daripada kesehatan kita yang menurun ya. Semuanya itu adalah ujian. Bagaimana ketika kita diuji oleh Allah, yang pertama kali kita ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semuanya itu hanyalah milik Allah. Ya, selanjutnya, tetapi yakinlah bahwa Allah memuji kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-286, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Wa ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, bagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulnya. Beri maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Sehingga Allah menguji, tetapi ujian-ujian itu, insya Allah ketika kita diberikan ujian oleh Allah, maka Allah menganggap bahwa kita itu sanggup untuk dengan beban tersebut, karena Allah tidak akan membebani sesuai dengan kemampuannya. Sehingga bagaimana ketika kita diuji, kita tetap bersabar. Kemudian ketika kita sehat, kita bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, di dalam yang slide selanjutnya, di dalam Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat yang ke-83. Ini tambahan mungkin ya, saya tambahkan karena ini doa ya, doa dari Nabi Ayub ya, itu ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 83 ya.
ketika Nabi Ayub itu pada usia 51 tahun ya, kalau dari sumber yang saya baca itu ada Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Kita mungkin ketika COVID ya, saat ini kemudian ada yang pernah positif COVID, ada yang dirawat gitu. Kalaupun ada yang misalnya sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Bagaimana kita bisa bersabar karena Nabi Ayub itu 18 tahun. Masya Allah. 18 tahun dan penyakitnya itu yang ditakuti oleh masyarakat karena penyakitnya yaitu masyarakat ketakutan menular ya dari Nabi Ayub seperti ini sehingga sampai kekurangan ya, kemudian sampai istrinya menjual daripada rambutnya ya untuk menghidupi ya, kemudian dari rambutnya kan ditutup ya, kemudian sampai Nabi Ayub bertanya kepada istrinya, dari mana kamu mendapatkan ini gitu ya untuk memberi makanan. Kemudian Nabi Ayub berkata bahwa aku tidak akan makan sebelum engkau menjawab dari mana sumber ini. Ternyata setelah dibuka kepalanya dia menjual daripada rambutnya ya, itu dari kisahnya. Artinya seperti itu ujian-ujian, bahkan tidak ada makanan ya, kemudian dengan kesakitan seperti itu Nabi Ayub tetap bersabar. Bahkan ketika istrinya tuh sampai karena merawatnya begitu lama gitu ya, mungkin kesabaran juga setiap manusia ya itu ada batasnya, sampai bertanya, sampai berkata kepada Nabi Ayub, cobalah dia kepada Tuhanmu itu. Kemudian Nabi Ayub bertanya berapa usianya ya. Kemudian dikatakan usianya sekitar 51 tahun ya. Kemudian sudah berapa lama sakit? 18 tahun. Allah sudah begitu banyak memberikan nikmat sehat lebih banyak daripada aku sakit gitu ya, Masya Allah ya. Jadi kemudian setelah itu Nabi Ayub berdoa, anni mastani a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayyuba iznada rabbahu anni masadiyaduru wa anta arhamur rahimin. Jadi ketika kita sakit, ya sakit apapun, ya kita bisa berdoa ini. Anni masaniyat duru wa anta arhamur rahimin. Ya, jadi yang artinya dan ingatlah ketika ketika ia menyaru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ya. Kemudian dalam surat dan ayat yang lainnya, kemudian Allah berikan obat ya, di mana pada saat itu di dalam Quran surat Shad ya ayat yang ke-42 itu hantamkanlah kakimu di air yang sejuk ya, kemudian mandi dan juga air itu untuk minum gitu ya. Masya Allah, kemudian akhirnya Nabi Ayub sembuh ya. Tentunya kalau dulu itu mungkin belum ada penelitian, saat ini mungkin sudah banyak penelitian bagaimana air itu bisa menjadi penyembuh gitu ya. Itu juga semuanya ada di dalam Al-Qur'an, betapa lengkapnya Al-Qur'an gitu ya, sumur dalam segala ilmu itu juga ada di dalam Al-Qur'an ya. Ya, slide selanjutnya. Kemudian di dalam slide ini ya, ini adalah gambar bagaimana kita bisa bersyukur ya atas nikmat Allah. Setiap bangun tidur kita akan berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kehidupan kembali ketika kita bangun. Makanya kenapa ketika kita mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan nama Engkau hidupku dan matiku ya. Jadi ketika kita, karena kita tidak tahu yang namanya tidur itu adalah mati sementara, tetapi siapa yang tahu ketika kita terus dalam keadaan tidak terbangun, tidak ada yang tahu ya, karena ruh kita itu ada di genggaman Allah, sehingga ketika kita sudah berdoa maka kita sudah menyerahkan kepada Allah, berarti kita sudah atas nama Allah, insya Allah ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah ya. Kemudian ketika kita bangun tentunya setiap hari kita bersyukur ya, tidak banyak mengeluh ya, karena itu juga akan berefek ya, bagaimana keluhan-keluhan yang ada pada diri kita itu akan mempengaruhi jasad kita ya. Bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang kita
Allah berikan kesehatan kepada kita. Kalau kita lihat ini hanya sebagian saja yang dalam gambar ini, tapi kalau dilihat dari ujung kaki, kalau kita bertafakur dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, nikmat mana lagi yang mau kita ingkari ya, dari nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Begitu juga nikmat jantung kita ya. Jantung kita ini itu adalah jantung dia berdetak terus ya. Nah, itu termasuk dia saraf yang involunter yang tidak bisa dikontrol. Artinya walaupun misalnya kita berdebat-debat, tolong jantung, jangan cepat, nggak bisa gitu. Jadi karena dia mengikuti, dia bergerak secara otomatis seperti itu ya. Nah, bagaimana kita bisa mensyukuri pembuluh darah sehingga sampai dalam pembuluh darah ini ada pembuluh vena, ada pembuluh darah arteri, di mana darah yang bersih dengan darah yang kotor mempunyai saluran tersendiri yang tidak akan bercampur darah yang kotor dengan darah yang bersih. Begitu juga fungsi daripada jantung ini ya, kemudian paru-paru ya. Nah, bagaimana kita bisa mensyukuri ya ketika COVID itu bagaimana ketika diuji dengan COVID kita merasakan sesak nafas ya, sesak nafas. Kemudian tapi alhamdulillah ketika kita sembuh, bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan, artinya ketika kita panjang umur kita bersyukur. Artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan, untuk berbuat baik. Barangkali kita belum cukup amalan-amalan ya, seperti saya introspeksi gitu ya, dan bersyukur ketika diberikan ujian sakit, Allah berikan kesempatan gitu untuk hidup kembali. Nah, kalau betapa mahalnya kesehatan ya, kalau dihitung-hitung tidak terbayarkan, atau kesyukuran kita itu dengan hanya syukur itu tidak cukup gitu, sehingga apa yang akan kita lakukan dengan badan kita, dengan tubuh kita, salah satunya mensyukuri nikmat Allah dengan mengkaji nilai-nilai Islam yang itu juga sebetulnya bukan Allah tapi untuk kita sendiri, karena kita mensyukuri ya. Kalau kita lihat nih pengalaman, saya sendiri sudah pernah untuk di kateter jantung ya, dan saya sendiri orang kesehatan, tapi saya baru merasakan yang namanya kateter gitu ya, dimasukkan dari arteri tangan bisa sampai ke jantung dengan teknologi seperti itu ya, untuk bisa dimasukkan ring, dipasang seperti ini ya. Ketika ada sumbatan-sumbatan maka dia akan dilebarkan sumbatan itu. Nah, ini sekitar 50-75 juta. Nah, sekarang sudah lebih ya, bisa sampai ratusan juta untuk memasang ring ya, untuk memasang ring daripada jantung. Kalau dihargai tubuh kita ini Masya Allah ya. Kemudian belum lagi cuci darah. Satu kali cuci darah ada sekitar 1-2 juta. Perlu 2 kali seminggu, tergantung penyakitnya ya, tergantung hasil dari hasil darahnya, ureum kreatininnya. Nah, itu kita bersyukur kita bisa dengan kita mungkin tidak merasakan karena kita sehat, kita bisa berjalan, bisa beraktivitas. Ketika satu nikmat saja Allah cabut nikmat itu, maka kita akan merasakan Masya Allah, begitu besar nikmat yang Allah berikan ya. Belum lagi Allah memberikan sel-sel yang terus hidup. Allah memberikan, ada sel-sel yang mati, kemudian ada sel-sel yang akan hidup kembali ya. Kalau yang sakit kemarin ya, tentunya ada yang sampai diberikan terapi COVID itu, ada diberikan terapi konvalesen ya, diberikan serum ya, yang langsung antibodi ya, pertahanan badan. Ada juga yang mendapatkan stem cell ya. Bayangkan sekali stem cell itu 800 juta ya, 800 juta. Kemudian belum lagi kalau mungkin menyimak berita juga ya, walaupun di Taiwan, berita di Indonesia ya, sekarang ini yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya, ada artis Indra Bekti yang dioperasi sampai menghabiskan uang miliaran rupiah untuk operasi otak ya, seperti itu. Nah, kalau dihitung-hitung barangkali tidak akan gitu ya untuk mencapai miliaran gitu dari harga tubuh badan kita, sehingga bagaimana kita bisa mensyukuri. Nah, slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh ini X-ray paru-paru
paru-paru pasien yang COVID ya. Qadarullah saya sendiri yang sakit, jadi 33 hari saya sakit, dirawat di ICU 2 minggu, kemudian dirawat di HCU, kemudian dirawat di ruang biasa. Bayangkan ketika saya bernafas, karena saya dari keperawatan sehingga saya tahu bagaimana untuk bisa menghirup oksigen itu saya harus melatih nafas dalam, hingga harus menarik dari hidung, kemudian dikeluarkan dari mulut. Tetapi bayangkan ketika COVID itu tidak berfungsi tidak berfungsi maksimal, seluruh paru-paru ini seakan saya tidak bisa mau memaksakan masuk, itu memang tidak bisa gitu. Baru seperti ini kenapa tidak bisa gitu awalnya ya, tidak tahu sampai ini adanya perbaikan, tapi semua itu adalah qadarullah ya, qadarullah ya. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah bagaimana kalau kita bisa bernapas. Nah, ini pengalaman saya ketika di rawat ya. Tapi bagaimana kita bisa untuk tetap bersyukur kepada Allah apapun kondisinya ya. Ketika di rumah sakit kita bersyukur kenapa Allah masih berikan bisa bernapas. Dari mulai nafas 20 liter, kemudian bertahan. Satu yang perlu kita jaga ketika kita sakit dimanapun, itu hendaknya kita tetap menjalankan ibadah ya, ibadah sholat, karena sholat itu yang pertama kali nanti akan dihisab ya, sehingga jagalah untuk melakukan ibadah sholat kondisi apapun ya, sehingga walaupun dirawat di ICU ini sudah kondisi membaik ya, jadi tetap yang penting menjaga aurat. Kalaupun pakaiannya misalnya karena harus pakaian rumah sakit yang pendek, ada selimut bisa untuk tetap menutupi aurat. Dan kita bersyukur karena bisa bernafas. Pada saat itu berebut ya, kejadian di Indonesia berebut untuk oksigen bahkan susah gitu. Sampai akhirnya banyak yang meninggal karena kekurangan oksigen. Dan kita bersyukur bisa bernafas kembali gitu. Ya, slide selanjutnya. Ya, yang selanjutnya ini bagaimana semua sebetulnya dalam tubuh kita ya, di dalam tubuh kita itu kita syukuri bahwa kenapa sih, coba kita bayangkan kalau meja itu kenapa kakinya 4, kalau meja itu kakinya 2 dia tidak akan bisa berdiri gitu. Tetapi Allah berikan kita kaki 2 mampu menopang walaupun berat badannya seperti itu ya. Kemudian di sini juga Allah telah menciptakan struktur dari lutut kita, Masya Allah, di antara tulang ini supaya dia, coba bayangkan kalau tulang bercampur dengan tulang menyatu, tentunya dia tidak akan bisa berjalan, sehingga antara persendian Allah ciptakannya itu cairan sinovial, sehingga dia tidak akan bersatu tulang ini ya dengan gesekan. Tapi apa yang terjadi kalau nikmat Allah itu sudah berkurang ya. Nah, ini juga qadarullah ya, ketika saya mengalami osteoartritis, tapi disyukuri karena alhamdulillah masih tetap bisa berjalan saat ini, bisa beraktivitas. Apa yang terjadi? Cairan ini berkurang ya, cairan berkurang, kemudian ini bernempel tulangnya. Ini berasa ketika saya jalan itu bunyi gitu ya, seperti itu, sehingga apapun tetap kita syukuri kondisi kita. Kemudian harus boosting lutut ya, berapa biaya dan lain sebagainya. Semua hal patut kita syukuri dari apa yang ada di tubuh kita ya. Slide selanjutnya. Seperti di dalam Quran surat Ar-Rahman ya, ayat yang ke-13, bahkan ini diulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bi ayyi ala'i tukadziban. Artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Semua nikmat Allah ya. Setiap hari apapun kita syukuri, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, bersyukur ya. Karena ketika kita bersyukur, ketika bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, bisa menghirup oksigen. Alhamdulillah ya Allah, tanganku masih bisa bergerak. Alhamdulillah, semua kita bersyukur. Tetapi kalau kita stres ya, kemudian diawali sudah dengan tentunya itu akan membuat stres itu akan mempengaruhi hormon dan lain sebagainya.
sehingga bagaimana kondisi walaupun sakit ya saat ini diadaptasi gitu ya, walaupun sakit dengan kondisi sakit jantung, ada yang sakit gula, ya yang namanya takdir qadarullah ya, walaupun yang sehat bisa tiba-tiba meninggal juga. Sehingga ketika dalam kondisi sakit itu bagaimana kita tetap bisa bersyukur ya, dengan nikmat yang Allah berikan. Ya, slide selanjutnya. Ya. Nah, bagaimana kita memaknai ujian sakit ya? Yang pertama adalah untuk mengetahui hambanya yang sabar saat berada dalam kesempitan. Kita mudah bersyukur karena ketika ini kita sehat sehingga kita bisa bersyukur. Tapi ketika diuji, apakah kita tetap seperti itu, seperti bersyukur ya? Ada yang memang akhirnya menyalahkan gitu, apalagi sekarang kondisinya COVID. Ini gara-gara si A gitu ya, saya ketularan gara-gara si A gitu. Akhirnya mikirinnya menyalahkan orang lain. Padahal bagaimana kita, yang pertama kali tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama itu adalah semuanya itu kehendak Allah ya, apapun, sehingga bagaimana kita bisa bersabar. Dengan bersabar karena apa? Dengan dia tidak terima kemudian penyakit itu ya, akhirnya apa? Tekanan darah menjadi meningkat, bahkan lama untuk turun gitu, karena dia gelisah, setiap hari tidak bisa tidur dan lain sebagainya ya, marah-marah gitu. Dan ada yang sampai bunuh diri begitu ya, karena dia tidak terima dengan sakitnya, apalagi diisolasi. Itu adalah semua ujian ya. Kemudian yang kedua adalah menghapus dosa dan kesalahan. La ba'sa tahurun insyaallah ya. Jadi bagaimana kita membayangkan dosa-dosa yang ketika kita kecil. Mudah-mudahan dengan sakit tentunya kita berpikir astagfirullahaladzim. Sakit apapun ya, sakit apapun. Jadi ketika saya sakit kemudian harus dipasang selang, dioperasi di sini, di tangan, di semua gitu. Jadi ketika ditusuk walaupun sakit, apa yang saya ucapkan astagfirullahaladzim, sakitnya itu apa? Sakit, tapi saya membayangkan Nabi Ayub lebih sakit, Nabi Ayub itu lebih lama gitu ya, sehingga bagaimana mudah-mudahan ya Allah bersihkanlah ya, jadi gugurkanlah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosaku gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa berlapang dada, semoga itu menghapuskan dosa-dosa kita ya. Tapi jangan justru berkecil hati gitu, yang tidak sakit gitu, oh itu bukan berarti banyak dosa, bisa jadi justru dia mungkin bersabar ya, bagaimana sikap kita terhadap orang lain, atau bagaimana kita mensikapi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, penyakit dicatat sebagai kebaikan dan dapat mengangkat derajat seseorang ya. Jadi dengan sakit itu tentunya akan introspeksi diri, apa yang kekurangan, kemudian dan yakinlah ya, makanya ketika kita sakit kita berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khufli khairum minha. Jadi ya Allah, jadi keluarkanlah aku dari musibah ini dan jadikanlah aku lebih baik. Insya Allah, ya insya Allah dengan adanya sakit setelah itu akan ada hal-hal yang lebih baik dari kita. Ya, salah satunya misalnya mungkin dengan kebaikan-kebaikan ibadah itu ya, karena kita dengan berzikir, dengan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita menjadi ingat kepada Allah. Kemudian yang keempat yaitu sarana yang dapat mengantarkan seseorang untuk masuk surga. Insya Allah kalau kita bersabar dengan sakit itu ya, kemudian Allah takdirkan insya Allah ya, dengan keadaan kondisi kita bersabar. Kemudian yang kelima, menjadi penyelamat bagi seseorang dari siksa neraka ya. Tetapi bukan berarti dengan sakit itu kita tidak boleh berdoa, kita tetap berdoa. Karena ada pernah pada masa Rasulullah ada seseorang yang sakit dan tidak sembuh-sembuh. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa dia tidak sembuh-sembuh? Ternyata dia mengatakan kalau api neraka itu panas dan menyakitkan, dia minta dikurangkan di dunia. Akhirnya dan itu tidak tertahankan gitu ya, tidak bisa dibayangkan neraka dan surga itu ketika di dunia gitu, karena memang Allah berikan yang berbeda nanti gitu ya, sehingga akhirnya Rasulullah mendoakan kemudian sembuh. Sehingga
walaupun kita dalam kondisi sakit, sesakit apapun, tetap berdoa mintanya kebaikan ya. Ya Allah, kalau misalnya kebaikan sakit ini ada kebaikan bagiku, maka teruskan untuk sembuhkan jika aku sembuh ya. Tapi jika misalnya Allah takdirkan, yaitu Allah takdirkan dalam keadaan kebaikannya, kesabaran. Kemudian yang keenam, membuat seseorang hamba kembali kepada rohnya sebagai peringatan atas perbuatan maksiat yang dilakukannya dan menyadarkannya dari kelalaian. Terkadang kita berdoa setiap hari pagi petang, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah, sehatkanlah penglihatanku, ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Tetapi terkadang kita ini lalai. Mungkin Allah telah memberikan alarm-alarm ya. Saya sendiri merasakan sebetulnya ada tanda-tanda ketika kita sudah mulai lelah. Pada saat itulah seharusnya kita memang Allah untuk istirahat ya, terutama misalnya malam hari, tidak memaksakan karena malam hari itu adalah Allah ciptakan untuk istirahat ya. Dan ternyata kita tidak peka gitu ya dengan alarm-alarm itu yang Allah sebetulnya sudah berikan alarm-alarm itu untuk tidak memaksakan ya. Kemudian itulah untuk introspeksi. Kemudian yang ketujuh adalah sebagai pengingat atas nikmat Allah yang telah lalu dan yang akan datang ya. Jadi Masya Allah, seperti misalnya sekarang kondisi sakit ya, ada yang sakit asam urat tapi dia sudah menikmati makanan yang lezat itu saya gitu ya. Jadi Masya Allah, saya asam urat pernah sakit tapi waktu itu menikmati kepiting yang besar yang enak sekali. Artinya ya Allah, aku bersyukur kemarin. Kenapa? Karena aku telah menikmati begitu nikmatnya pada saat itu ya. Memang sekarang qadarullah ya tidak bisa makan itu lagi, tapi syukuri bahwa kita sudah pernah mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa dari Allah ya. Semuanya itu nikmat. Nah, bagaimana untuk yang akan datang sehingga kita menjaga itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 adalah pengingat atas kondisi orang lain yang tengah menderita sebuah penyakit ya. Jadi mungkin tidak hanya kita, yang lain juga mungkin ada yang sakit, tapi setiap orang tentunya akan berbeda untuk memaknai sakit masing-masing ya. Kemudian yang ke-9, mensucikan diri dari penyakit hati ya. Ini jadi kalau kita masih ada beban-beban ya yang menyakitkan hati kita ya, sehingga bagaimana bisa kita bersikap letting go. Letting go itu kita bersikap netral terhadap diri kita, bukan berarti menghapus memori sulit ya. Oh, dia pernah menyakitkan hati saya, tetapi kita berlapang dada dan ternyata itu yang pada saat sakit coba kita ingat siapa yang menyakitkan hati kita ya. Kemudian begitu juga mungkin kita menyakitkan hati orang lain, kita bersikap, karena salah satu yang mempengaruhi kesembuhan secara spiritual adalah itu memaafkan orang lain ya, dengan memaafkan, sehingga bagaimana sebelum tidur kita bisa memaafkan orang lain, karena justru ketika kita sakit hati itu dipendam, itulah yang akan menimbulkan beban-beban di dalam diri kita. Tapi bagaimana kita bisa letting go ya, artinya kita ridho, kita ikhlas ya. Nah kemudian slide selanjutnya, yang selanjutnya adalah upaya untuk kesembuhan. Ini saya singkat jadi spiritual Islam ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman ketika dirawat. Yang pertama adalah sabar dan sholat. Kemudian P-nya itu pasrah, I-nya istighfar, R-nya itu ridho. Jadi ketika apapun sakit kita, yang pertama bahkan bisa kita ucapkan sehingga itu akan memberikan satu dorongan terhadap diri. Ya Allah, aku ridho. Ketika kita ridho, ya maka itu kan mempengaruhi tekanan darah kita, akan mempengaruhi juga kecemasan kita. Karena kalau kita sudah ridho, kita menyerahkan kepada Allah. Tapi kalau kita banyak memikirkan, itu justru akan mempengaruhi diri kita. Jadi yang pertama adalah ridho. Kemudian selanjutnya adalah ikhtiar. Ridho itu bukan berarti tidak ada usaha untuk berobat. Kemudian tilawah Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Sudah banyak penelitian yang berefek pada saat pengalaman saya
mengkaji ya pasien-pasien yang dirawat dengan COVID ya, itu ternyata memberikan efek imun ya dengan membaca Al-Quran. Ada yang tadinya belum pernah hatam Al-Quran seumur hidupnya, sampai dia berkeluarga belum pernah hatam Al-Quran. Pada saat dia dirawat selama 2 minggu, dia hatam Al-Quran. Jadi 1 hari itu bisa 2 juz. 2 juz ya, berarti dalam 2 minggu selesai. Karena ada 30 juz, Masya Allah. Setelah itu, dia dinyatakan sembuh. Ya, jadi dia bersyukur. Ternyata sembuh dalam sesuai harapan, yaitu 2 minggu, 14 hari. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa sakit itu adalah ujian. Ya, itu kita bisa bagaimana penerimaan kita ridho. Ya. Kemudian asyafi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Yakinlah bahwa Allah yang menyembuhkan. Kemudian yang selanjutnya L-nya adalah lapang dada. Bagaimana lapang dada kita memaafkan orang lain itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Yang selanjutnya Islam. I-nya adalah iman pada takdir Allah. Semua itu adalah takdir Allah. Ya. Kita sehat, kita sakit, semua adalah qadarullah. Jadi apapun kondisi yang ada pada kita, kita senang menerimanya. Ya, apa-apa Allah sudah qadarullah. Ya, seperti itu. Kemudian bersolawat, ya, kemudian lanjutkan berzikir, ya, amal soleh dan munajat, yaitu untuk tetap berdoa. Ya, selanjutnya. Ini tadi yang saya sudah jelaskan bahwa Quranic super healing, ya ada bukunya ya. Jadi bagaimana neurofisiologi daripada membaca Al-Qur'an, kemudian neurofisiologi. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an ya, indera kita yang berfungsi mata kita. Bagaimana mata itu juga memberikan efek kepada retina, ya pencahayaan, kemudian muncul dari pendengaran dengan mata itu kemudian sampai didengarkan oleh diri kita sendiri. Maka dari semua persarafan yang ada di tubuh kita itu akan berpengaruh. Dia mulai dari membacanya, kemudian dari melihatnya itu adalah disampaikan kepada retina. Ya, makanya ketika 1 hari kita tidak membaca, mielin kita akan berkurang di dalam otak. Sehingga jangan tinggalkan Al-Quran ya. Karena 1 hari kita tidak membaca Al-Quran termasuk lalai. Ya, jadi bacalah Al-Quran ya, seberapa yang kita mampu, semakin banyak semakin baik ya. Kalau bisa 1 juz berarti dalam waktu sebulan itu hatam baca Al-Quran. Kemudian bagaimana mendengarkan itu juga akan memberikan persarapan gelombang suara, itu akan mempengaruhi ya. Dia masuk ke dalam saraf di telinga ya. Kemudian juga selain indera itu, yaitu latihan pernafasan ya, latihan pernafasan, karena ada pengaruh-pengaruh huruf daripada Al-Quran terhadap kesehatan gitu ya. Kemudian dengan membaca, salah satunya yaitu latihan ya. Ketika sudah mulai bisa membaca Al-Quran, ketika saya kalau setelah COVID itu biasanya dikasih obat yang disedot ya untuk melatih melonggarkan pernapasan. Dan ternyata untuk membaca Al-Quran, saya coba untuk membaca Al-Quran awalnya pendek memang, jadi pendek, kemudian lama-lama bisa gitu ya, sampai akhirnya bisa. Ternyata bacaan Al-Quran itu kenapa waktu berhenti, kenapa ada yang lanjut, ternyata itu juga berpengaruh terhadap pernafasan kita ya, Masya Allah. Sehingga Al-Quran juga itu suara yang menyembuhkan ya, karena yaitu tadi akan berefek di saraf-saraf, sehingga dari agama, religio, psikoimunologi, yaitu akan mempengaruhi imun untuk menjadi lebih baik. Slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat di gambar ini tadi ya, ketika kita membaca Al-Quran, maka dari mata itu akan berpengaruh ya. Kemudian dari suara, gelombang suara itu akan masuk ke telinga, dari telinga ini kemudian disampaikan ke otak ya. Slide selanjutnya berkaitan dengan slide yang selanjutnya, kemudian disampaikan ke otak itu akan ada gelombang elektromagnetik dari otak ya. Kemudian ya slide yang selanjutnya juga akan mempengaruhi yaitu elektromagnetik
di dalam sel, ya, di dalam sel. Sehingga dengan membaca Al-Quran, ya, itu satu ikhtiar kita, ya, ikhtiar secara medis tentunya juga, ya, tapi bagaimana kita juga bisa mengobati secara holistic care. Holistic care itu artinya bio, psikososio, dan juga spiritual. Ya, slide yang selanjutnya. Nah, ini juga dari air itu juga ketika kita membaca Al-Quran, ya, itu sudah ada penelitian juga, ya, itu akan mempengaruhi molekul-molekul dari air, ya, itu juga berpengaruh, ya. Selanjutnya yaitu sholat, dan ini sudah dilakukan penelitian, ya. Penelitian itu sampai ada hasil penelitian itu sampai ada dibuatkan satu buku, ya, buku tentang manfaat daripada sholat, ya, itu sudah diteliti. Yang menelitinya itu dari ahli fisikanya, kemudian ahli medisnya, dari dokternya. Jadi ada berbagai ini kolaborasi dari penelitiannya, ya. Jadi seseorang yang melakukan gerakan sholat, kemudian itu diukur, ya, nadinya, kemudian gelombang otaknya juga diukur, ototnya, ya, ototnya. Jadi pada saat yang sujud ini ternyata yang berkembang itu adalah gelombang alfa. Gelombang alfa itu dalam keadaan rileks, ya. Jadi rileks betul-betul, sehingga kalau kita ingin berdoa juga, ya, memperbanyak sujud begitu, ya, seperti itu. Kemudian dari nadi itu juga berpengaruh dari posisi tidur, kemudian posisi berdiri, ya. Tentunya posisi-posisi ini ternyata sudah ada yang meneliti, gitu, ya. Jadi hal-hal yang kelihatan kita dari hal spiritual, tapi ternyata bisa dilakukan penelitian dan bisa diukur. Kelihatannya kan tidak terukur kalau dari segi spiritualnya, ya. Tapi dari segi fisik itu tidak berpengaruh, ya. Ya, slide selanjutnya. Ini ada ini, ya. Jadi bagaimana kalaupun sakit kita tetap bersyukur. Ini mungkin tadi di awal, ya, yang ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaafkan semuanya, jika kamu syukur pasti akan kami tambah, dan jika kamu ingkar maka azabku akan pedih, ya. Ya, slide selanjutnya. Nah, bagaimana kita berdoa, ya, kalau ada yang sakit supaya cepat sembuh, ya. Allahumma rabbina mujhibil ba'sa ishfi anta syafi la syifa illa anta syifa la yughadiru saqama, ya. Jadi ini pengalaman ketika saya dirawat, ada seorang perawat yang Masya Allah, ya, dia muslim. Pada saat itu saya tidak bisa tidur, dia mengatakan, ibu mari sama-sama berdoa, ya. Kemudian dia doakan, gitu, dan itu ternyata menenangkan, ya. Kemudian itu bisa, gitu, ya, untuk istiqomah. Jadi sehingga bagaimana doa kita, ya, itu tentunya diharapkan oleh orang yang sedang sakit, ya. Tapi tentunya bagaimana kita juga memahami kondisi sakit, kondisi-kondisi tertentu, terkadang yang memang orang tersebut belum ingin untuk diganggu, apalagi kalau COVID, ya, mungkin berpengaruh terhadap kepala tuh masih sakit, pusing karena kekurangan oksigen, ya. Bukan berarti dia tidak mau diganggu, tapi mungkin memang seperti itu. Mungkin kata-kata kita yang banyak, kok nggak mau sih didoain, gitu, ya. Karena itu akan menjadi positif toksik bagi pasien, gitu. Terkadang ada yang justru dia tidak menerima itu, ya. Kita tentunya harus memahami kalau kita sedang sehat, kemudian bagaimana memahami orang yang sakit. Tetapi bagaimana orang yang sakit juga bisa bersabar, ya. Ya, slide yang selanjutnya. Ini juga, ya, la ba'sa tahurun insyaallah, ya. Tidak mengapa, semoga sakit ini membuat dosamu bersih, ya. Dan pustaka hadir akan ini, ya.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu tadi penyampaian materi oleh Ibu Murtiningsih. Satu hal yang pengingat besar bagi saya Ibu ya, itu adalah bersyukur gitu. Jangan sampai ujian yang kita rasakan 1, 2, tapi menghilangkan nikmat lain yang nilainya lebih besar gitu ya Bu. Dan kita harus percaya bahwa Allah menguji kita itu sesuai kemampuan kita gitu. Ya, seperti yang telah disampaikan begitu banyak ya hikmah mengenai bagaimana kita memaknai ujian sakit ini ya, dari bagaimana ketika kita diuji sakit menghapus dosa, kemudian menjadi penyelamat gitu ya bagi kita yang diuji sakit itu dari siksa api neraka gitu, dan pengantar ke surga. Yang kita tahu adalah kemenangan hati hakiki itu adalah surganya Allah, mensucikan diri dari penyakit hati, dan masih banyak hikmah lainnya, Masya Allah. Nah, selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Bu Murtiningsih ya. Bagi sahabat Salimah semua, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikan, bisa open mic ataupun menuliskannya di kolom chat. Insya Allah nanti kami bacakan. Ya, silakan monggo yang ingin bertanya ataupun sharing-sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sharing, Bunda, bukan bertanya, saya mungkin sharing pengalaman saya kemarin. Abah ya, wafatnya itu wafat mungkin sekarang baru habis 100 harinya. Apa nggak bisa buka kamera ya Bunda, karena sudah gelap. Jadi beliau tengah malam kebangun tengah malam jam 1:30, 2 gitu. Terbangun langsung berkeringat dingin dan langsung stroke sebelah, Bunda, tidak bisa bicara, terus tangan juga nggak bergerak, kaki dari kepala sampai kaki itu nggak bergerak langsung. Nah, namanya di kampung orang bilang seperti ada ini gitu, ada yang lewat atau apa gitu. Namun saya tidak percaya gitu. Akhirnya 1 hari di rumah, tidak dibawa ke rumah sakit dulu karena baca Yasin atau apalah gitu. Namun setelah itu besoknya dibawa ke rumah ke rumah sakit terdekat, dirujuk dari rumah sakit ke Bunut Sukabumi Kota gitu. Nah, di rumah sakit itu selama seminggu dibantu sama oksigen. Namun masih tidak bisa gerak gitu. Akhirnya setelah seminggu, kata dokter dinyatakan penyumbatan pembuluh darah di belakang kepala. Nah, akhirnya dokter nggak sanggup, kata dokter ini udah sembuh, nggak ada apa-apa gitu, kalau mau terapi di rumah aja gitu. Akhirnya kita bawa ke tempat terapi akupuntur. Saya kan berada di Taiwan, jadi yang di rumah itu yang ngurus adik-adik sama kakak-kakak gitu. Saya antusias banget karena yang pasien yang saya jaga juga pernah mengalami hal seperti itu di sini itu gitu. Karena saya merasa saya pernah sedang mengurus pasien yang stroke juga gitu. Jadi saya arahkan seperti apa gitu. Saya beli kursi roda, terus ada beli oksigen juga gitu kan, dibawa ke akupunturnya tadi sekalian. Nah, orang yang menjaganya itu Ibu Tiri sama keluarga adiknya Ibu Tiri itu
memaksa harus dibawa pulang gitu. Akhirnya ya saya nggak bisa bagaimana karena saya berada di luar negeri, nyesek juga gitu, sakit hati juga gitu. Ya, akupuntur itu sehari semalam itu 2 kali di akupuntur udah mulai mendingan gitu, bisa bergerak gitu, bisa gitu, bisa jadi udah rileks lagi. Namun mereka memaksa harus pulang. Sampai di rumah itu semalam, besoknya pergi. Saya tuh nggak bisa sakit hati banget gitu dengan saya sudah berusaha di sini itu supaya ngasih arahan gitu karena supaya seperti ini, coba acaranya seperti ini gitu, udah saya arahkan. Di rumah itu nggak diapa-apain Bu, dibiarkan aja gitu. Malamnya pukul 10 malam, besoknya langsung wafat. Ini curhat mungkin Bu, jadi saya tuh sakit hati sampai sekarang itu gimana gitu Bunda untuk menghadapi mereka itu gitu. Mungkin itu saja curhatnya Bunda. Juga untuk kedepannya apabila mendapati lagi pasien seperti itu, bagaimana caranya untuk menenangkan orang yang di rumah itu Bunda, seperti itu. Jazakallah khairan katsir atas kesempatannya Bunda. Terima kasih. Allahumma kita doakan sama-sama ya. Allahumma firlahu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhulahu. Semoga Allah mengampuni kekilapan dari Abah, dan insya Allah selaku anak yang solehah sudah berikhtiar ya, tetapi itu lagi kembali bagaimana semua itu sudah takdir Allah ya, tetapi itu sudah usaha, sudah ikhtiar ya, artinya memang semua itu juga qadarullah, mungkin keluarga tergerak untuk membawa pulang, bisa jadi itu juga salah satu daripada qadar Allah juga ya. Jadi memang kita pinginnya sih sudah maksimal ya untuk sembuh gitu. Nah terkadang sakit hati itu memang ya tidak terima gitu, mungkin kekecewaan itu ya, tapi memang ada masa-masanya perasaan-perasaan itu, tapi mudah-mudahan dari tahapan-tahapan wajar kalau dari tahapan kehilangan ya, apalagi orang tua yang sangat berharga seperti itu ya, itu ada tahapan kehilangan, mulai dari mungkin kita menolak yang pertama ya, denial, kemudian mungkin kita akan marah ya, tahapan yang kedua itu marah, itu adalah manusiawi kita akan marah apa yang sudah dilakukan gitu ya. Kemudian sekarang mungkin kita kalau sudah berlalu ya tadi itu, mungkin kita bisa tahapan pada tawar menawar, bisa jadi ya Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk Abah ya, mungkin karena bisa jadi yang satu memang sudah takdir ya, takdir itu ya, takdir daripada Abah tadi, bagaimana memang untuk menerima takdir, kita bukan menerima takdir memang bukan tidak menerima takdir memang ya, tapi memang mungkin ganjalan-ganjalan hati itu masih ada, tapi bagaimana kita berupaya untuk sampai menerima, itu juga salah satu tahapan dari kehilangan yang nantinya yang diharapkan sampai tahapan ridho ya. Tapi jangan sampai justru yang sekarang, mudah-mudahan anak yang solehahnya yang ditinggalkan, yang sekarang bisa dilakukan adalah dengan berdoa ya. Kemudian bagaimana tadi kalau kita sakit hati, tentunya itu akan menimbulkan luka di hati kita ya, akan muncul kekecewaan. Jangan sampai ada lintasan karena setan akan mengganggu kita ya, dari kanan, dari kiri, belakangnya. Tapi bagaimana kita berupaya
untuk bisa, yaitu tadi ridho. Kalaupun kita berat, hati kita berat, kita ucapkan untuk berlatih ridho. Ya Allah, kuatkan aku untuk bisa ridho. Karena salah satu untuk membersihkan hati kita itu adalah dengan, yaitu tadi ridho. Tapi kalau bahasa healingnya tuh biasanya dikatakan dengan letting go. Karena letting go itu, karena kalau sampai tahapan terus-menerus sampai seperti itu, mungkin kitanya yang akan penuh dengan kekecewaan. Mungkin akhirnya kita juga kecewa ya. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaan ya, dan insya Allah mungkin itu Allah sudah menakdirkan seperti itu ya. Mudah-mudahan sekarang kita tinggal mendoakan untuk orang tua kita. Semua itu buat dari Allah ya. Begitu. Ya, semoga amal ibadahnya diterima beliau, Abah ya, Bu Hoda, dan juga diberikan keridhaan itu tadi oleh Allah. Amin. Saya mengingatkan untuk semuanya, jangan lupa untuk mengisi presensi ya di kolom chat. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari yang lain, ini ada pertanyaan Bu Murtiningsih, izin membacakan. Sebentar. Bagaimana sikap kita untuk bisa proporsional saat kadang ada yang sangat sensitif terhadap sakitnya, misal sering mengeluh gitu tentang sakitnya. Pertanyaan yang pertama Bu Murtiningsih. Monggo silakan langsung dijawab saja. Ya. Terima kasih. Ya. Karena setan itu akan selalu menggoda ya, bahkan sampai akan meninggal pun itu selalu akan mengganggu. Sehingga tentunya orang yang mengeluh itu pun butuh pertolongan kita sebetulnya. Salah satunya yaitu dengan banyak membacakan istighfar di depannya. Artinya bukan kita istighfar Pak, istighfar Bu, begitu. Tapi coba dengan kita yang mendoakan, kita yang memulai, sehingga setan itu artinya karena setan sedang memang mengganggu, senang gitu. Karena satu kali saja seseorang itu akan dilihat pada akhirnya. Dan kenapa pada akhir itu ya akhir itu juga bisa dilihat dari awal. Bagaimana kita awalnya sekarang mulai, tetapi semua itu adalah qadarullah. Ada yang sejengkal saja akan mau masuk surga, tiba-tiba ternyata dia ke neraka ya, karena di akhirnya. Bisa juga yang tadinya mau ke neraka tiba-tiba di surga pada akhirnya. Nah, sikap kita tidak terbawa emosi karena dia aja kondisinya sakit, sehingga bagaimana kita orang yang sehat kita bisa berempati dan kita tidak menjudgment, tidak memvonis dia, sehingga bagaimana kita mengatakan tentunya kita tidak juga doa boleh la ba'sa tuhurin insyaallah, kemudian dengan tadi Allahumma robbinas ya, kita teruskan aja zikir terus, kita baca terus apa yang kita mampu. Kalau bisa bacakan Al-Quran, bacakan Al-Quran. Misalnya kita hafal baca Yasin, bacakan Yasin. Jadi itu akan memudahkan. Kalaupun memang dia qadarullahnya meninggal, sehingga akan dimudahkan. Kalaupun misalnya dia belum takdirnya, maka juga akan disembuhkan dan menjauhi dari godaan-godaan setan. Jadi terus aja kita. Kalaupun dia mengeluh ataupun ngatain astagfirullahaladzim, 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 tetap kita bimbing, karena dan kita jangan terbawa emosi gitu. Terkadang kan yang kurang sabar, padahal kita yang sehat, ya, yang sehat itu yang harus bisa karena memang kondisinya sakit, kita tidak tahu ya betapa beratnya mungkin yang sakitnya ya, seolah-olah akhirnya jadi merasa kok nggak ada yang tahu semua, tidak ada yang mau mengerti dia gitu ya, seperti itu. Jadi
kitanya yang sehat, tentunya yang memahami, berempati kepada pasien yang sakit seperti itu. Terus aja dengan menzikir dan membimbing. Kalaupun dia misalnya tetap marah, terus saja sampai kan kalau dengan zikir, insya Allah setan juga akan ini ya akan takut gitu ya seperti itu. Jadi teruskan aja untuk membaca. Jangan kita salahkan, jangan kita ucap apa, tapi kita zikir. Begitu. Jadi kita tetap membantu dengan istighfar dan juga doa-doa yang ketika sakit pun bisa jadi ketika bercerita meluapkan itu malah lebih lega gitu ya Bu Martini sih ya, lebih tenang kayak gitu. Ya, selanjutnya selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bu Martini sih. Nah ini relate sekali juga dengan keadaan yang mungkin saya dan sahabat semua ini di Taiwan ya. Apa ikhtiar maksimal kita kalau posisi jauh dan ada kerabat yang sakit gitu Bu Martini sih. Monggo silakan. Ya, kalau kerabat yang jauh tentunya dengan berdoa ya. Berdoa itu insya Allah dimanapun berada itu akan tetap sampai di pada Allah akan mengabulkan insya Allah. Dan satu lagi mungkin semampu kita kalau dengan telepon itu akan membantu mengarahkan mungkin kalau itu untuk kebaikan gitu. Yang penting ada ikhtiar apa gitu ya yang terbaik. Bisa diskusi ketika mungkin melalui telepon tadi gitu ya. Jadi bisa telepon karena kalau kita mau ngatur-ngatur juga mungkin yang keluarga di sini juga akan mengatakan kamu sih enak nggak ngapain-ngapain begitu ya, mungkin akan seperti itu jadinya ya. Tapi bagaimana selain ini tentunya mungkin dengan memberikan fasilitas, kalau kita mampu untuk memberikan dana mungkin ya itu ya dana mungkin mereka juga tidak bisa ini, tapi kalau ada sesuatu sudah ke sini dan lain sini, nah itu bisa kita arahkan. Atau kalau kita misalnya punya kontak mana ya untuk mencarikan mana tempat yang terbaik untuk arahan. Kalau misalnya kondisinya emergensi itu tanpa harus tempat yang jauh. Kalaupun BPJS atau apapun emergensi dimanapun diterima. Salah kalau tidak menerima dalam kondisi emergensi, itu rumah sakit salah. Makanya kenapa pada saat emergensi itu yang terdekat gitu, yang terdekat dimanapun itu yang kita arahkan. Yang pertama ikhtiar, kemudian ya berdoa. Ikhtiarnya ya dibawa ke ini ya ke rumah sakit begitu. Ya memang keajaibannya memang berdoa ya Bu ya. Maksudnya meski jarak memisahkan tapi doa yang senantiasa akan menembus langit gitu. Oke, baik. Karena mungkin karena waktu juga sudah menunjuk. Assalamualaikum. Boleh izin bertanya? Apa monggo Ibu. Insya Allah masih ada ya satu atau dua pertanyaan lagi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin bertanya, bagaimana sih caranya untuk menerima ketetapan dari Allah bahwa segala sesuatunya itu sudah Allah tentukan, untuk menerima keikhlasan awal-awal itu berat banget. Bagaimana caranya? Oh iya, yang pertama kali diucapkan memang diucapkan jadi yang pertama kali kita putuskan ya Allah aku ridho. Walaupun hati ini mesti bergejolak kan, bergejolak, tapi dengan ucapan itu adalah doa.
dengan ucapan itu doa sehingga Allah memberikan keridoan itu gitu. Kalau sudah Allah kita ridho, kemudian Allah ridho, semuanya insya Allah itu ada jalan gitu. Karena kalau kita pikirin memang berat ya menerima segala sesuatu apapun. Makanya itulah hikmah sakit ya, sehingga merenung, ada renungan-renungan ya, dan memang berat ya untuk mungkin sesuatu yang mudah untuk dikatakan. Ridho itu mudah untuk dikatakan, tapi memang saya paham karena saya mengalami sendiri bagaimana kita bisa. Yang salah satunya adalah kita ucapkan itu seperti hipnoterapi untuk kita. Dan kalau dari segi spiritualnya itu adalah doa. Ketika ya Allah aku ridho, kan itu udah doa untuk diri kita sendiri bahwa saya ini ridho. Ya Allah aku ridho. Ketika kita ridho maka Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi salah satu caranya bisa dengan ucapan. Ucapan itu adalah doa, dan mohon kalaupun misalnya pernah ada satu kondisi kita sakit sekali ya, sampai ada kondisi sampai seperti ya Allah, ucapkan kalaupun misalnya astagfirullahaladzim ya Allah, kalau memang kita tidak tahan, tapi bukan berarti ya Allah aku bukan tidak tahan, bukan tidak menerima takdirmu, aku cuma tidak tahan sampai ini. Tapi kan kita ingat tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya, bahwa Allah tidak akan memberikan beban. Tapi kalau kita sudah lelah atau kita sudah sakit yang sangat, berdoalah kepada Allah, tapi minta maaf kepada Allah, artinya minta ampun. Ya Allah, artinya minta maaf kalau salah aku berdoa, salah aku mengeluh dan lain sebagainya. Apapun, hal sekecil apapun, minta berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena pada saat Nabi, pada saat sahabat, sampai minta garam pun berdoa. Saya akhirnya minta garam aja itu berdoa pada Allah. Artinya sekarang sekecil apapun, kalaupun untuk diri kita, bahwa kita belum bisa ridho, memang perlu latihan, perlu maksudnya bukan berarti minta ujian, tapi ujian itu yang akan menggembleng pengalaman-pengalaman, ucapkan. Karena dengan doa, apapun kita berkomunikasi aja kepada Allah gitu. Ya Allah, aku ridho. Ya Allah, aku ridho. Selalu ucapkan itu, insya Allah itu akan berpengaruh sedikit demi sedikit terhadap diri kita. Wallahu a'lam, mungkin ada yang bisa sharing lagi. Tapi yang pertama memang ridho. Kalau kita sudah ridho, Allah ridho, itu semuanya mudah gitu semuanya. Ya. Ya, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Tersisa 2 menit ya. Sepertinya cukup ini ya Bu ya. Ya. Kalau videonya mungkin sudah saya share ya, pengalaman ketika saya sakit, mungkin mudah-mudahan itu dijadikan pengalaman gitu ya untuk berbagi. Silakan gitu. Yang tadi tentang spiritual Islam itu, jadi Masya Allah ketika saya sakit itu, ketika saya sembuh membaca Al-Quran, ternyata banyak dari Al-Quran itu yang penyembuhan itu ada sudah banyak di dalam Al-Quran. Ketika setelah sakit saya baca terjemahannya gitu. Jadi selain membaca Al-Quran, coba untuk membaca terjemahan itu, banyak sekali hal-hal yang terkadang tadi ya seperti itu kondisi ketika kita berat untuk itu, baca aja Al-Quran, baca terjemahan, terkadang di situ Allah kita langsung berkomunikasi dengan Allah. Masya Allah. Ya. Mbak Isma, Ya? Mbak Isma, beliau ini YouTuber. Umur ini YouTuber. Jadi banyak tuh video-video beliau yang luar biasa. Kalau misalnya mau dilihat tuh lebih detail lagi kelanjutan dari sakit ini, masih banyak lagi. Sama. Mungkin nanti bisa ini ya Bu Melati, di-share-kan channelnya Bu Murtiningsih mungkin. Ya, Gak apa-apa di grup nanti karena kita ambil. Ya. Boleh nanti tentang ibadah ketika sakit ya, ada orang yang sholat ya, nanti boleh saya share untuk ininya. Mantap, lebih lengkap lagi deh ya Bu. Iya. Mudah-mudahan bisa ada pertemuan-pertemuan
lanjutan lagi gitu ya, yang bisa ya bisa apa ya bisa sharing gitu. Saya juga senang ya bisa sharing gitu, karena sebelumnya juga saya di Malaysia biasa untuk mengisi, dan saya senang gitu kalau bisa saling berbagi gitu ya. Alhamdulillah, semoga ada waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bu Murtini. Oh, udah di-share sama Bu Yanti itu. Secara langsung diikutin. Ya, terima kasih kepada Bu Murtiningsih yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah ya, begitu banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Penyampaiannya kurang lebih 2 jam mungkin ya, kurang 2 jam, namun bisa kita terapkan setiap hari gitu ya ilmu-ilmunya, Masya Allah. Ya, selanjutnya yaitu sebelum kita tutup akan ada penyerahan sertifikat ya yang akan disampaikan oleh disampaikan oleh Bu Ketua kita atau oleh Bu Dama ya, Afwan? Bu Sufi. Bu Sufi ya, iya. Oleh Ketua Salimah Taiwan yaitu Bu Sufi. Pada Bu Sufi dipersilakan. Tentunya ini karena aku kaitan sampaikan kami dari SMA Taiwan banyak sama isi bagi ilmu karena sudah lemah sehat gitu ya. Akhirnya lupa gitu ada masa sakit sehingga itu jadi salah. Nah, malam hari ini karena tadi sudah dijelaskan oleh itu juga ada kodamullah gitu ya Allah, maka kita memaknainya juga dengan kalam Allah gitu ya, dengan pertemuan hidup kita yaitu apa. Terima kasih Bu atas sharingnya, sangat bermanfaat untuk kami. Kami juga minta maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari tim. Mohon mungkin sedikit penghargaan dari kami yang diberikan kepada Ibu. Terima kasih banyak. Saya juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat Ibu. Kan mungkin nanti bisa bersama kami lagi Bu di Taiwan jika ada waktu dan kesempatan. Kami insya Allah. Saya kembali Pak Boris. Ya, terima kasih kepada Bu Sufi. Ya, karena sudah di jam di Taiwan ya, pukul 10:04. Setelah sampailah kita di penghujung acara, saya selaku MC pada malam hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya untuk dan terima kasih kepada Bu Murtiningsih yang sudah bersama kita dengan menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa ya. Dan terima kasih kepada sahabat Salimah semua yang sudah hadir gitu pada malam hari ini di kajian Sabila. Nah, mari kita tutup kajian kita dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bu. Syukran.
Ya, sama-sama. Ketemu lagi, insyaallah. Tuh. Iya. Ya, sehat, bukan kita Ya, sama-sama ya semuanya. Izin untuk keluar ya. Baik Ibu.